Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Mamang di Mamang Channel Official. Oke, teman-teman. Sekarang di video kali ini kita akan akan mempersiapkan ya. Jadi di sini Mamang akan mempersiapkan wadah pembesaran ya, teman-teman ya. Wadah pembesaran buat ikan cupang yang baru menetas kemarin ya. Jadi kalau sekarang kalau dihitung jadi baru 1 hari ya, teman-teman ya. Jadi buat kalian pemula ya, kalau yang sehu-sehu ya mungkin udah tahu ya. Oke teman-teman, jadi gini teman-teman ya. Nah gini teman-teman, ini kalau cara Mamang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita menaruh atau memasukkan burayak ikan cupang kita itu ke wadah pembesaran ya, pastinya itu kita mempersiapkan dulu wadah pembesarannya teman-teman ya, seperti ini ya. Jadi Mamang biasanya ikan cupang kalau sudah menetas di umur 1 hari ya, 1 hari setelah menetas, Mamang sudah mempersiapkan wadah pembesarannya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini wadah pembesarannya udah Mamang kasih air ya. Jadi gini teman-teman, kasih air ya. Terus kita kasih daun ketapang ya. Mana ya daun ketapangnya tadi? Ntar kita kasih daun ketapang dulu. Nah ini daun ketapangnya. Nah segini aja lah, lumayan. Kita kasih daun ketapang kering ya. Tapi lebih bagus lagi kita kasih itu daun pisang teman-teman yang sudah kering ya. Jadi ini trik Mamang ya. Kalau ada yang beda mungkin, kalau semua orang itu beda-beda pendapat ya, beda-beda cara. Kalau cara Mamang seperti ini teman-teman. Jadi setelah burayak menetas umur 1 hari, nah Mamang sudah mempersiapkan pembesarannya teman-teman. Kita kasih air sekitar 10 cm ya, 10 cm ya. Terus dengan daun ketapang pekat itu lebih bagus ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita kasih kutu air teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Mana ya kutu air? Nah ini kutu airnya teman-teman. Kita kasih sedikit aja teman-teman. Ini nih. Nah cukup segini teman-teman ya. Kita kasih kutu air segini ya teman-teman ya. Nah ini kutu airnya, kita masukin saja ke sini teman-teman. Nah seperti itu, kita tebar di sini ya. Nah ini untuk tebar. Nah jadi teman-teman, ketika burayaknya sudah mencapai umur 4 hari ya, barulah si burayak kita masukkan ke sini teman-teman. Jadi idealnya kebanyakan berikan cupang pasti semuanya itu memasukkan burayak ikan cupangnya itu di umur 4 hari ya, sama semua juga seperti itu teman-teman. Mamang juga seperti itu. Tapi kalau Mamang mungkin ada yang sama ya, sebelum burayak mencapai ke 4 hari, setelah menetas di umur 1 hari, Mamang sudah mempersiapkan wadah pembesarannya teman-teman. Jadi kita kasih air tadi 10 cm ya. Terus daun ketapang, kalau lebih bagus itu daun daun pisang yang sudah kering ya. Terus kita kasih kutu air sedikit saja teman-teman. Nah tujuannya apa itu kutu air? Tujuannya nanti si kutu air ini ketika 4 hari ya, si burayaknya ke sini, kita masukin ke sini. Nah si kutu airnya itu udah siap untuk menjadi makanannya teman-teman. Dan ukuran kutu airnya pun akan kecil teman-teman, akan pecah-pecah teman-teman. Jadi bagi kalian yang bingung pakan apa sih yang bagus buat burayak umur 4 hari ya teman-teman,
karena nggak punya Artemia atau Artemia itu lama ya, karena beli online lama nyampainya, kalian bisa coba seperti ini teman-teman ya. Nah, Mamang punya burayaknya ya teman-teman, ini baru umur 1 hari ya teman-teman. Jadi menetasnya kemarin ya, menetasnya kemarin. Dan ini kalau dihitung sekarang ini baru 1 hari penetasan. Nah, teman-teman ya. Nah, sudah ini umur 1 hari. Jadi masih oleng-oleng teman-teman ya. Masih banyak yang oleng ya. Nah, ini juga ada teman-teman. Ya. Ini juga masih ada. Ini masih umur 1 hari sama ya teman-teman. Kalau ini nggak kelihatannya soalnya wadahnya warna biru. Kalau ini wadahnya agak cerah. Jadi kelihatan tuh kan ya teman-teman, itu anaknya. Jadi di umur 1 hari itu teman-teman, si burayaknya itu belum stabil dalam berenangnya teman-teman. Makanya kita harus nunggu beberapa hari lagi. Jadi di 4 hari itu udah ideal kita masukkan ke dalam wadah pembesaran. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kesimpulannya itu jadi kita kasih ikan cupang atau burayak ikan cupang di umur 4 hari itu tidak menggunakan Artemia teman-teman. Jadi tanpa Artemia apakah bisa ikan atau burayak-burayak kita itu hidup? Tentunya bisa teman-teman. Jadi cara seperti tadi itu bisa menjadi rekomendasi atau cara yang bisa kalian coba teman-teman di rumah. Jadi gini teman-teman ya, Mamang jelasin lagi. Jadi ketika umur 1 hari teman-teman, burayak 1 hari itu kan masih oleng ya, masih oleng. Terus di waktu 4 hari ini itu baru idealnya burayak-burayak dipindahkan ke wadah pembesaran. Nah, setelah 1 hari menetas, kita sudah menyiapkan yang namanya wadah pembesaran ya. Wadah pembesaran seperti ini teman-teman. Jadi caranya seperti tadi teman-teman, kita kasih air tentunya ya. Terus kita kasih daun ketapang pekat, itu lebih bagus. Nah, lebih bagus lagi itu pakai daun pisang yang kering ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika burayak umur 4 hari, yang ke-1 airnya bagus, nanti ini suhunya bagus teman-teman, sudah mengendap selama 3 hari ya. Yang kedua, kutu air yang ada di sini yang kita tadi masukin itu sudah pecah-pecah teman-teman, sudah pecah-pecah menjadi kecil ya teman-teman. Nah, lalu yang ketiga ya, infusoria teman-teman, infusoria yang dihasilkan dari daun ketapang ataupun daun pisang teman-teman. Nah, ini jadi di sini itu nanti di tempat pembesaran ini nanti sudah ada persediaan makanan yang cukup teman-teman buat burayak ikan cupang ketika dimasukkan ke wadah pembesaran teman-teman. Jadi gitu teman-teman, itu cara Mamang ya teman-teman. Jadi teman-teman, itu cara Mamang. Jadi mungkin kalau kalian punya cara yang berbeda itu nggak apa-apa ya, selagi itu berhasil teman-teman ya. Kalian bisa pakai cara siapapun. Jadi cara Mamang seperti itu teman-teman. Jadi Mamang ketika nggak ada Artemia, Mamang cara seperti itu yang Mamang lakukan gitu teman-teman. Jadi ada teman-teman nih, Mamang juga pernah seperti itu dan ternyata berhasil teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, maksudnya burayak-burayak yang berhasil tanpa Artemia sedikit pun teman-teman. Jadi full kutu air dari burayak umur 4 hari. Ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, ini adalah burayak crossbreedan antara HM ya, HM Samurai ya, HM Samurai dengan Grizzle ya teman-teman. Ini umurnya udah 2 minggu teman-teman ya, umurnya udah 2 minggu.
Nah ini dari pertama umur 4 hari teman-teman nggak pernah pakai yang namanya Artemia. Memang sih kalau Artemia itu lebih bagus. Kalian kalau punya Artemia itu lebih bagus ya. Lebih hasilnya juga lebih banyak mungkin ya teman-teman ya. Mamang juga kan biasanya pakai Artemia. Tapi kalau kemarin-kemarin Mamang nggak punya Artemia karena habis ya teman-teman ya. Jadi pakai cara seperti itu teman-teman ya. Dan ternyata berhasil ya, walaupun sedikit teman-teman, karena memang bertelurnya ini sedikit. Dan ternyata ini ketika Mamang serok teman-teman, asalnya di tempat ini ya, sekarang dipindahin ke tempat sini karena ini akan Mamang pakai lagi buat burayak yang tadi. Dan ternyata hasilnya lumayan banyak teman-teman, kayak sedikit padahal banyak teman-teman ini. Ya, ini ya dari pertama full kutu air ya teman-teman. Jadi cara ini pasti berhasil teman-teman, asalkan caranya seperti tadi teman-teman ya. Jadi sebelum burayak ikan cupang kita masukin ke wadah pembesaran, wadah pembesarannya sudah kita setting ya teman-teman, sudah kita sediain kutu air ya, sudah kita sediain daun ketapang ataupun daun pisang kering ya teman-teman ya. Jadi ketika ikan cupangnya dimasukin ke sini ya, burayak-burayaknya kita masukin ke sini, itu udah ada persediaan makanan yang banyak teman-teman. Dan itu muat di mulut burayak teman-teman. Itu terbukti teman-teman karena Mamang ternyata ketika diamati ya teman-teman ya, kutu air yang pecah-pecah itu teman-teman, yang pecah-pecah, yang menjadi kecil, ternyata itu ukurannya bisa lebih kecil daripada Artemia yang baru menetas ternyata teman-teman ya. Ketika Mamang amati, oh ternyata kutu air yang mecah-mecah ternyata lebih kecil dari Artemia yang baru menetas. Dan itu memang benar teman-teman. Kalian bisa amati juga di rumah teman-teman ya. Mamang nggak bohong, ini benar teman-teman ya. Kalian bisa amati di rumah, kalian bisa buktikan saja di rumah. Oke teman-teman ya, mungkin hanya segitu ya teman-teman ya. Video dari Mamang. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman, walaupun sebentar. Gak apa-apa, yang penting ini adalah ilmu ya teman-teman ya. Mamang juga baru belajar, jadi kalau ada yang wah si Mamang mah salah nih caranya, enggak juga teman-teman, karena setiap orang itu berbeda-beda pendapat, berbeda-beda cara ya teman-teman. Setiap orang itu mempunyai cara masing-masing ya untuk mencapai keberhasilan mereka ya teman-teman ya. Jadi kalian yang nonton, kalaupun mau ikutin cara Mamang silahkan, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Oke ya, oke, terima kasih ya teman-teman. Mamang undur diri, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya teman-teman, jadi nggak dipungut biaya apapun ya teman-teman. Subscribe itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kebaikan kalian semua yang sudah dukung support channel Mamang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diluaskan rezeki kalian ya teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.